Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Nuruz Zalam Syarah Manzumati Aqidatil Awam. Kitab ini adalah kitab yang menjelaskan tentang bait-bait dari nazam Aqidatul Awam. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat 20. Nah, itu pembahasannya memang harus diperhatikan agar lebih lebih memahami. Nah, tapi kalau ini sekarang ini sifat-sifat terhadap para nabi. Jadi mungkin ini lebih mudah untuk kita pahami. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Nah, arsala anbiya dhawi fatanah bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Allah mengutus para nabi yang para nabi itu mempunyai sifat fatanah, sifat cerdas, bis-sidqi wat-tablighi wal amanah, yaitu kejujuran, sifat menyampaikan pesan yang diperintahkan oleh Allah, wal amanah. Jadi ini ringkasan dari sifat-sifat para nabi dalam bait syair ini. Nah, kita akan mengetahuinya lebih rinci dengan penjelasan Syekh Nawawi. Jadi mari kita mulai. Yajibu ala kulli mukallafin, yaitu wajiblah atas para orang-orang yang sudah mukallaf, an ya'taqida, untuk beriktikad, annallaha, bahwasanya Allah, arsala ilal mukallafin, yaitu Allah mengutus kepada orang-orang yang sudah mukallaf, anbiya mursalin, yaitu para nabi yang menjadi rasul, mausufin, yang disifatkan para nabi itu bisifati arba'atin wajibatin, dengan sifat-sifat yang 4 yang wajib. Keempatnya itu fi haqqihim, yang ada pada haknya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wahia, dan dia 4 sifat itu al-fatanah. Bagaimana cara membaca fatanah? Bi fathil fa'i, dengan fathah fa, was-sidqi, dan kedua adalah sidqi, yaitu sifat jujur. 3 tabligh, menyampaikan pesan, wal amanah, yang keempat adalah amanah. Fa ma'nal fatanati, maka bermula makna fatanah, az-zaka, yaitu artinya cerdas, wal hadaq, dan artinya juga pintar juga, sama mutaradifnya ini. Bihaitsu, dengan sekira, yakunu fihim qudratun, ada pada para nabi itu qudratun, itu satu kudrat, satu kemampuan, ila ilzamil khusum, kepada bagaimana cara menangani, cara bergaul dengan para musuh, atau bagaimana cara menangani musuh lah gitu. Wa muhajajatihim, dan bagaimana cara melawan hujah-hujah mereka. Wa ibtali, ini atap kepada ilzam, dan bagaimana para nabi itu bisa mematahkan klaim-klaim mereka. Jadi pasti ada saja yang tidak percaya. Nah, bagaimana nanti para nabi itu bisa mengalahkan hujah-hujah ketidakpercayaan mereka, mengalahkan klaim-klaim mereka. Wa ma'na sidqi, dan arti sidq, yaitu mutabaqatu khabarihim, yaitu sesuai kabar mereka, berita mereka, lil waqi', bagi satu kenyataan. Itu arti sidq. Wa dhidduhu al-kadzib, dan lawan kata sidq adalah kadzib, yaitu dusta. Hadza huwa makna sidq, inilah makna dari sidq. Wa amma makna al-haqq, dan adapun makna hak, hak itu kebenaran lah. Fahuwa mutabaqatul waqi',
yaitu sesuatu yang sesuai dengan yang kenyataannya, lil khabari bagi berita. Wabdiduhu dan lawan kata dari hak itu adalah al-batil, yaitu kebatilan. Ini sudah sering kita dengar, hak yang benar melawan kebatilan. Terakhir, wa makna tablighi dan arti, ini ketiga ini. Dan arti tabligh, amanah nanti terakhir. Wa makna tabligh dan arti tabligh adalah isalu ma umiru bi isalih lil haqqi. Jadi menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, bi isalihi dengan menyampaikannya juga lil halqi kepada orang-orang. Jadi kan ini agak simpel penjelasan kalau ini sifat-sifat Nabi. Soalnya agak mirip dengan sifat-sifat makhluk lah gitu. Dengan bukan mirip, memang Nabi itu makhluk lah gitu kan. Tidak serumit pembahasan tentang sifat-sifatnya Allah lah gitu. Wa ma'nal amanah dan arti amanah. Wa ma'nal amanati itu adalah ismatuhum, yaitu terbebasnya mereka para nabi, zahiran batinan wa batinan, baik zahir ataupun batin, min muharramin dari sesuatu yang diharamkan, atau makruhin atau sesuatu terbebas dari yang dibenci lah. Bihaisu dengan sekira yastahilu wuqu'uhu minhum, yaitu mustahilah oleh terjadinya sesuatu yang haram atau makruh di sifat mereka para nabi. Wa'lam dan ketahuilah olehmu anna jami'a maqila, bahwa semua apa yang dikatakan fi haqqir rusuli, di dalam haknya para rasul, yuqalu fi haqqil anbiya, itu dikatakan pada haknya nabi pula. Jadi sama haknya. Illa tabligh kecuali tabligh wadiduhu, dan lawan kata tabligh adalah dan lawan katanya tabligh. Nah, seperti itu. Fa innahuma, maka sungguh keduanya itu khasani birusuli. Ini kembali kepada rasul dan nabi itu gimana maksudnya nih ya? Illa tablighu wadiduhu, kecuali tabligh dan lawan katanya tabligh. Fa innahuma, maka sungguh keduanya itu khasani, itu terkhusus keduanya birusuli dengan rasul. Idzin nabiyyu, karena para nabi, allazi laisa birasulin, yang ia para nabi itu bukanlah rasul. La yuballighu syai'an, yaitu mereka para nabi tidak menyampaikan sesuatu. Naam, ya, meskipun begitu, yajibu an yukhbiru, wajiblah para nabi itu untuk memberitahukan kepada orang-orang bi annahu nabiyyun, bahwasanya dia adalah seorang nabi. Jadi yang wajib disampaikan nabi itu hanya menyampaikan bahwa ia adalah seorang nabi. Kalau ada rasul kan tentunya ada pengajaran atau kitab atau ada perintah-perintah khususnya lah yang membedakan antara nabi dan rasul. Jadi meskipun seperti itu, tetap saja masih ada perbedaan di antara ulama tentang nabi dan rasul. Tetapi ini mungkin pendapat yang paling masyhur lah gitu, bahwa nabi dan rasul itu berbeda. Kenapa nabi itu diperintahkan untuk memberitahukan umatnya bahwa dia adalah nabi? Liyuhtarima, agar orang-orang itu menghormatinya, wa yu'azzama, dan agar orang itu bisa memuliakannya lah gitu. Qauluhu anbiya, perkataan Syekh Marzuki, anbiya arsala anbiya kan, bihadzfil hamzati, dengan membuang hamzah. Biasanya anbiya ada hamzah mamdudahnya, tapi di sini tidak bihadzfil hamzatil mamdudah. Nah, wa qauluhu, dan perkataannya Syekh Marzuki, zawil fatanah, yaitu bi fathhi zali, dengan patah zal, wa kasril wawi, dan kasrah dengan patah zal dan kasrah wawu, zawi kan. Apa arti zawi? Sahibi fatanah. Jadi sama artinya ashab, dan jadi ini masuk pada isim-isim yang 5 ini. Wahwa, dan dia itu adalah sifatun lil anbiya, bagi para nabi. Mansubun dinasab. Ada siarannya.
Ulang. Bifathahi zali, jadi membaca zawi itu bifathahi zali dengan patah zal wa kasril wawi dan kasrah wawu. Ay ashabi fatanah, yaitu nabi yang memiliki sifat fatanah. Wa huwa artinya sifatun li anbiya, bagi sifat bagi para nabi. Mansubun itu dinasab, wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya aliya'u adalah ya. Kenapa? Li'annahu jama'u mudzakirin salimun. Apakah kita lanjut ini mudah? Ini nggak bisa kita lanjutkan kayaknya ini. Sebenarnya sedikit ini, tapi ini sudah mau pengajian ini. Jadi satu bait saja deh. Nah, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasa berarti ini jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Ini apa namanya? Dia terpotong ini PDF-nya. Jadi kita harus cari sumbernya dari kitab-kitab lain ini. Ini berbahaya kalau kita tidak cari ini, karena kita tidak tahu apa kata yang hilang ini nanti. Mungkin seperti itu juga. Nah, ini juga di bawah seperti itu ini. Harus kita cari PDF yang lebih bagus kayak ini. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.